Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Oke, apa kabarnya? Apa kabar kalian? Baik. Oke. Jadi sebelum kita memulai materi pada hari ini, mari kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, di sini siapa yang suka berolahraga? Olahraga is sport. Baru tahu. I like it. You like? Oke. Apa itu olahraga? Menurut KBBI, olahraga adalah gerak badan untuk menguatkan dan menyehatkan tubuh. Oke. Olahraga kesukaan kalian apa? Lari. Intan? I like gymmies. Oh, gym. Ya. Selanjutnya, mari kita mengenal macam-macam olahraga. Di sini ibu punya kartu kecil. Salah satunya ini. Coba kita baca. Apa ini? Sepak bola. Sepak bola. Oke. Lalu ini renang. Oke. Lalu selanjutnya Voli. oke. Selanjutnya Karate. Oke. Good. Selanjutnya Bulu tangkis. Oke. Lalu yang terakhir Lari. Siapa tadi yang suka lari? Bulan. Coba kita ulang. Ini apa? Lari. Lari. Oke. Lalu ini? Bulu tangkis. Oke. Lalu ini? Karate. Karate. Karate sama aja sama bela diri ya. Oke. Selanjutnya kita ibu ada audio. Coba kita dengarkan bersama-sama. Oke. Baik, Bu. Hai Joko, aku suka yoga. Yoga membuatku merasa rileks dan lebih sehat. Kalau kamu Joko? Aku suka futsal. Rasanya seru banget bermain dengan teman-teman di lapangan. Oke. Kalian tadi jelas tidak mendengarkannya? Jelas, Bu. Jelas. Oke, selanjutnya ibu ada pertanyaan-pertanyaan dari audio tadi. Apa olahraga yang disukai Siti tadi? Siti suka yoga. Siti suka yoga. Oke, untuk yang kedua, apa yang disukai Joko dari futsal? Apa tadi? Joko suka kecepatan permainan dan kerja aktif yang dibutuhkan dalam futsal. Oke, yang terakhir, mengapa Siti suka olahraga yoga? Ayo boleh apa? Bantu menenangkan pikiran. Oke. Lalu selanjutnya ada percakapan di antara Joko dan Siti. Siapa yang mau di depan? Iya, Bakti, ayo di depan
Oke, ayo. Jadi besok pagi ada acara lari pagi di taman. Apa kamu mau ikut? Dulu juga. Jam berapa acaranya dimulai? Jam 6 pagi kita bisa berlari bersama. Seru dengan membawa air minum ya agar tidak dehidrasi. Pasti setelah itu kita bisa sayap dan bisa berjalan ke taman. Jadi bagus ya Pak. Sampai besok pagi ya. Sampai besok Siti, jangan aja. Terima kasih, Kijo. Oke, terima kasih untuk Kiva dan Bambi. Lalu untuk selanjutnya kita baca bersama-sama ya. Keseruan bermain sepak bola. Keseruan bermain sepak bola. Sepak bola adalah olahraga kesukaan saya. Sepak bola Dalam sepak bola, dua tim yang terdiri dari 11 pemain saling berhadapan di lapangan. Dalam sepak bola, dua tim yang terdiri dari 11 pemain saling berhadapan di lapangan. Oke, untuk ini sampai titik coba Intan baca tujuan. Permainan ini adalah mencetak gol dengan memasukkan bola ke gawang lawan. Oke. Sepak bola mengandalkan kerjasama tim, kecepatan, dan keterampilan mengolah bola. Ayo sama-sama. Sepak bola mengandalkan kerjasama tim, kecepatan, dan keterampilan mengolah bola. Oke, selanjutnya ayo Bulan baca olahraga ini. Olahraga ini sangat populer di seluruh dunia dan sering dimainkan di berbagai tempat, mulai dari lapangan besar hingga halaman rumah. Oke, saya suka sepak bola karena seru dan menyehatkan. Saya suka sepak bola karena seru dan menyenangkan. Oke. Sepak bola itu apa? Gimana mainnya? Pakai apa? Pakai bola. Pakai bola. Bola. Oke. Selanjutnya ada kosakata. Coba kita baca. Bola. Bola. Pertandingan. Pertandingan. Pemain. Pemain. Tim. Tim. Gol. Gol. Lapangan. Lapangan. Kerjasama. Kerjasama. Menyehatkan. Menyehatkan. Gawang. Gawang. Keterampilan. Keterampilan. Oke. Selanjutnya Ibu ada game. Kita bermain bersama. Jadi nanti gantian ya, satu anak satu mengambil ini satu aja. Nanti kita buat kalimat. Semisal contoh ya, Ibu dapat senam. Jadi misal kalimatnya, Ibu setiap pagi selalu berolahraga senam. Gitu ya.
Baik, Bu. Oke. Siapa yang mau maju duluan? Saya. Oke, kita ayo. Kesehatan. Saya setiap hari selalu menjaga kesehatan saya demi keluarga saya. Oke. Oke. Selanjutnya siapa yang mau maju? Terima kasih, Mi. Oke, Irfan. Karate, Bu. Karate. Saya setiap hari berlatih karate untuk keselamatan negara saya. Tangan. Selanjutnya siapa? Oke, Wafi. Tubuh saya selalu sehat karena saya menjaga pola makan saya. Selanjutnya akhir bulannya. Raket. Saya membeli raket kemarin untuk berlatih bulu tangkis. Oke. Terima kasih semuanya. Oke. Yang pembelajaran kita pada hari ini tentang apa? Tentang olahraga kesukaan karate. Oke. Tadi olahraga kesukaan kalian apa, Irfan? Karate, Bu. Intan? Bulu tangkis. Wafi? Kalau bulan? Oke, jadi kalian sudah tahu ya macam-macam olahraga. Oke, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, kita berdoa sesuai dengan masing-masing dulu supaya selamat sampai rumah. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih untuk hari ini. Sampai jumpa. Sampai jumpa, Bu. Sayonara. Dadah. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi, Ibu. Apa kabar? Baik. Pada pertemuan hari ini kita akan belajar mengenai obat dan penyakit. Apa itu obat? Sudah tahukah kalian apa itu obat? Belum. Iya. Tapi ada yang manis. Obat adalah substansi yang digunakan untuk mencegah, mengurangi, atau mengobati penyakit, gejala penyakit, atau gangguan kesehatan pada manusia atau hewan. Obat dapat berupa tablet, kapsul, cairan, atau bentuk lainnya yang diminum atau dioleskan pada tubuh. Apakah kalian suka minum obat? Tidak. Hari ini tidak. Oke. Apa obat yang sering kalian konsumsi? Mungkin kalian saat sakit minum obat. Oke, kan? Oke. Paracetamol. Paracetamol. Oke. Mati DC. Oke, mengenal apa itu penyakit. Penyakit adalah kondisi abnormal pada tubuh yang mengganggu fungsi normalnya, baik secara fisik maupun mental. Penyakit dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti infeksi oleh bakteri, virus atau jamur, ketidakseimbangan hormon, faktor lingkungan atau faktor genetik. Penyakit bisa bersifat ringan hingga berat dan memerlukan diagnosis dan pengobatan yang tepat untuk pemulihan. Apakah kalian pernah mengalami sebuah penyakit? Pernah. Pusing itu termasuk demam. Apalagi ada lagi yang pernah Mbak. asam lambung. Lambung. Oke. Mengenali apa sih jenis-jenis penyakit itu?
Nah, di sini ada beberapa jenis penyakit, di antaranya adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh mikroorganisme seperti bakteri, virus, atau jamur. Contohnya flu, demam, dan tuberkulosis. Siapa yang pernah mengalami penyakit seperti ini? Mungkin ada? Virus, COVID. Oh yes. COVID, saya pernah 2 kali. COVID, Oh, ya. serius. Aku dari social distancing. Saya sering. Terus yang kedua ada penyakit kronis. Penyakit yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama seperti diabetes, penyakit jantung, dan kanker. Dan jenis ketiga ada penyakit peradangan, yaitu penyakit yang ditandai oleh peradangan pada jaringan tubuh seperti arteritis, asma, dan radang usus. Ini yang penyakit yang sebenarnya lama. Nah, mari mengenali salah satu sebuah penyakit, yaitu di sini ada contoh penyakit yaitu diabetes. Mari kita baca sama-sama, dimulai dari Ayu. Diabetes adalah penyakit yang ditandai oleh kadar glukosa darah yang tinggi dalam jangka waktu lama. Oke, kemudian paragraf selanjutnya dibacakan oleh Bulan. Hal ini disebabkan oleh kekurangan insulin dalam tubuh atau ketidakmampuan tubuh untuk menggunakan insulin dengan efektif. Yang terakhir sudah dibacakan oleh Irfan. Diabetes dapat menyebabkan berbagai komplikasi serius seperti penyakit jantung, gagal ginjal, kebutaan, dan amputasi. Oke, sudah. Kira-kira sudah paham ya maksud dari bacaan berikut. Mari kita jawab bersama-sama pertanyaan seputar bacaan sebelumnya. Yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan diabetes? Siapa yang mau menjawab? Saya. Oke, Diabetes adalah penyakit yang ditandai oleh kadar glukosa darah yang tinggi dalam jangka waktu lama. Oke, tepuk tangan untuk Ayu. Pertanyaan yang kedua, apa penyebab utama diabetes? Saya dulu, Intan, silakan. Penyebab utama diabetes adalah ketidakmampuan tubuh untuk menggunakan insulin dengan efektif atau kekurangan insulin dalam tubuh. Oke, good job. Tepuk tangan untuk Intan. Pertanyaan yang terakhir, apa saja jenis diabetes yang ada? Saya Bu. Oke, silakan. Ada 3 jenis diabetes. Yang pertama tipe 1, kemudian tipe 2, yang terakhir tipe yang paling akut, tipe gestasional. Oke, tepuk tangan untuk Irfan juga. Jadi sudah paham ya ciri-ciri tentang diabetes, apa sih jenis Sudah. diabetes dan apa jenis diabetes. Oke. Berikutnya kita akan berpraktik berbicara, yaitu memerankan dialog antara 2 orang. Saya meminta nanti ada dari apoteker dan ada dari pasien. Saya minta Ayu dan Irfan boleh untuk maju ke depan. Ayu bisa menjadi apoteker dan Irfan bisa menjadi pasien. Nah, di sini ada contoh obat. Ini adalah contoh obat lambung asam lambung, dan nanti bisa dijelaskan apa sih penyakit apa sih yang dibutuhkan untuk obat ini. Obat ini tuh dibutuhkan untuk penyakit apa, bisa dijelaskan kepada seseorang. Permisi Bu, Iya, cari apa, Mas? saya mau mencari obat untuk lambung. Oh,
Itu ada ya? Oh, ada. Ini namanya lansoprazol. Ini bisa untuk lambung, nanti diminum sesudah makan. Oh gitu. Harganya berapaan ya Bu? Oh, 30.000. Oh 30.000. Saya langsung bayar ya. Iya. Terima kasih Bu. Belinya. Terima kasih. Terima kasih untuk Irfan dan Ayu. Ya begitulah kira-kira jika kita sedang mengalami sebuah penyakit dan kita harus berobat dan menemui sebuah apoteker, bisa mendatangi di apotek terdekat, dan seperti itulah kira-kira praktik seorang pasien dan apoteker. Kemudian tidak hanya obat-obat seperti kapsul, sirup, tablet, namun di dunia perobatan juga ada obat tradisional. Apa sih obat tradisional? Obat tradisional adalah merujuk pada penggunaan bahan alami seperti tumbuhan, rempah-rempah, dan bahan organik lainnya untuk pengobatan. Nah, di Indonesia sendiri obat tradisional itu yang paling populer adalah jamu. Kalian apakah tahu jamu? Oh iya. Jadi khas di Indonesia jamu itu digendong dan diminum menggunakan gelas. Nah, jamu adalah minuman herbal tradisional dari Indonesia yang terbuat dari berbagai tumbuhan seperti kunyit, jahe, temulawak, dan jamu sirih untuk tujuan pengobatan atau kesehatan. Namun menurut beberapa orang jamu itu tergolong obat yang herbal atau alami, dan itu penyembuhannya cukup lama, berbeda dengan dari obat seperti yang diresepkan oleh dokter begitu ya. Dan di sini ada contoh. Nah, di sini ada contoh rempah-rempah yang dibuat untuk membuat jamu. Dan di sini ada juga contoh jamu yang bisa dijumpai di Indonesia, terutama di desa. Mungkin ya, kalau kalian biasa berkunjung ke desa, mungkin menjumpai seorang pedagang jamu. Dan ini contoh rempah-rempah, dan ini contoh jamu yang sudah jadi. Begitu ya. Selanjutnya ada beberapa kosakata tentang obat dan penyakit. Mari kita baca sama-sama. Yang pertama, kosakata tentang penyakit ada flu, demam, batuk, pilek, diare, sakit kepala. Nah, ini adalah contoh-contoh penyakit yang mungkin sering kita jumpai di sehari-hari, atau mungkin orang yang kita kenal atau kita sendiri mungkin yang mengalami sakit tersebut. Dan ada kosakata tentang obat. Yang pertama ada tablet, kapsul, sirup, suplemen, vitamin, antibiotik. Kosakata tersebut merupakan macam-macam atau jenis-jenis obat yang sering dijumpai di rumah sakit atau di apotek yang diresepkan oleh dokter. Kemudian kosakata tentang pengobatan ada resep, terapi, rehabilitasi, rawat inap, operasi, dan pengobatan alami. Nah, di sini saya meminta untuk kalian menjawab longgar LKPD tersebut dari kosakata yang tertera di sini. Nah, di sini sudah ada contohnya. Saya berikan terlebih dahulu. Nah, di situ ada tertera. Kalian bisa membuat kalimat sederhana menggunakan kosakata berikut.
Di situ ada beberapa kata tentang flu. Nah, di sini ada, terus ada tablet, terus vitamin atau bisa. Nah, kalian bisa membuat sebuah kalimat menggunakan kosakata tersebut. Oke. Apakah sudah teman-teman? Sudah. Oke, terima kasih. Oke. Jadi untuk pertemuan hari ini apa sih pelajaran yang sudah diambil dan yang kalian sudah ketahui dan mengerti? Obat. Penyakit. Jamu. Oke. Jari. Oke. Kunyit. Jadi sudah bisa dipahami tentang apa obat dan penyakit serta bagaimana pencegahannya, jenis-jenisnya dan ciri-cirinya ya. Iya. Oke, mungkin cukup untuk pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas partisipasi dan kerjasamanya. Selamat pagi, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Selamat pagi, sampai jumpa Ibu. Selamat pagi semua. Pagi Ibu. Bagaimana kabar kalian? Baik. Oke, langsung saja kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Apakah kalian pernah melihat pengumuman yang ada di bandara, stasiun atau di manapun yang pernah kalian lihat? Apakah kalian pernah melihat sebuah pengumuman? Pernah. Lalu seperti apa pengumuman yang kalian lihat itu? Pemberangkatan kereta api sebenarnya. Oh, jadi kalau melihat di bandara ya. Lalu jika kalian mendengar atau mengamati pengumuman tersebut, apa fungsi utama dari pengumuman tersebut? Memberikan informasi. Memberikan informasi kepada pendengar ya, atau pengunjung. Nah, jika kalian jika dalam konteks sehari-hari, pengumuman apa yang sering kalian lihat? Pengumuman Pekerjaan. Terus pada saat di tempat parkir, apakah kalian melihat sebuah pengumuman? Untuk misalnya jalan parkir. Jangan parkir di sini. Ya, seperti itu. Oke, langsung saja. Jadi pengumuman itu adalah pemberitahuan atau informasi resmi yang disampaikan kepada khalayak umum atau masyarakat tertentu. Jadi tujuannya adalah untuk memberikan informasi, pemberitahuan atau instruksi tentang suatu hal atau peristiwa yang dianggap penting dan perlu untuk diketahui oleh banyak orang. Jadi seperti itu ya. Oke, kita langsung saja dengarkan audionya. Merapi telah mengalami letusan pada pukul 19.30 WIB tadi malam. Awan panas telah menuju hingga 7 km ke arah barat dan laut dari puncak Merapi. Oke, setelah kalian mendengarkan audio tadi, kira-kira apa isi dari pengumuman tersebut? Pengumuman. Meletusnya Gunung Merapi. Nah, kira-kira dalam pengumuman ini apa yang disampaikan kepada warga agar melakukan apa? Mengungsi. Karena ada letusan. pada pukul Pada pukul 7. 19.30. Oke, ada yang bisa membaca pengumuman ini? Saya bisa. Ayo, silakan. Waspada, Gunung Merapi telah mengalami letusan pada pukul 19.30 WIB tadi malam. Awan panas telah meluncur sejauh 7 km ke arah barat daya dan barat laut dari puncak Merapi. Kepada warga yang bermukim di wilayah terdampak seperti yang terdekat, diimbau untuk tetap tenang dan mengikuti arahan dari petugas. Jangan mencoba mendekati kawasan rawan bencana. Segera prioritaskan keselamatan jiwa. Oke, next. Paragraf kedua oleh Saya. Albert, silakan. Sementara bagi warga yang ingin membantu
dapat menyalurkan bantuan berupa makanan siap saji, air mineral, selimut, dan kebutuhan pokok lainnya ke posko-posko pengungsian. Selanjutnya dibaca oleh Wafi, silakan. Tetap waspada terhadap kemungkinan letusan susulan dan awan panas selanjutnya. Informasi terkini akan disampaikan secara berkala. Oke, jadi kira-kira dalam pengumuman itu apa saja sih yang dituliskan? Yang pertama adalah judul. Judulnya adalah waspada. Ciri-ciri dari sebuah pengumuman itu biasanya judulnya harus memberikan kesan yang ini tuh penting seperti itu kan. Jadi waspada. Nah, urutan yang kedua biasanya dituliskan itu terkait dengan runtutan peristiwanya. Jadi seperti apa peristiwanya dan bagaimana, seperti itu di mana, kapan, jadi seperti itu ya. Untuk paragraf keduanya biasanya dituliskan apa tujuan dari penulisan pengumuman ini. Biasanya ditujukan bagi warga. Jadi yang selanjutnya biasanya anjuran untuk tetap waspada terhadap kemungkinan letusan susulan karena terjadi peristiwa letusan gunung. Untuk selanjutnya biasanya ada nomor darurat yang bisa dihubungi. Nah ini tujuannya supaya warga desa itu bisa menghubungi nomor ini karena hal-hal yang darurat. Jadi seperti itu ya. Ya, Ibu. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Biasanya dalam alat penyampaian pengumuman itu ada banyak ya sebenarnya, tapi Ibu akan tunjukkan yang pertama itu namanya beduk. Nah beduk ini tuh biasanya kalian temukan itu di masjid, tahu masjid, mosque. Oh, Iya. Biasanya itu alatnya tuh dipakai ditutup seperti itu ya. Jadi mengeluarkan suara yang memungkinkan warga itu bisa mendengar pengumuman, ada pengumuman atau pemberitaan apapun. Yang kedua itu speaker. Nah speaker itu biasanya juga ada di masjid. Yang kalian bisa lihat di atas menara masjid itu biasanya kan ada speaker karena itu tujuannya adalah untuk memperkeras suara, di mana semua orang bisa menjangkau suara tersebut. Yang ketiga itu ada potongan. Nah, potongan itu biasanya itu ditaruh di pos tempat warga tinggal. Biasanya itu tujuannya adalah misal ada sesuatu yang terjadi, misal atau ada terjadi pencurian atau sesuatu hal yang diberitahukan. Kabar, perihal, menanggapi, berita, himbauan, informasi, juru bicara, peringatan, siaran. Jadi kita mulai kuisnya. Sebelumnya Miss akan bagikan pengumuman ini. Kemudian kalian bisa membaca dan juga memahami isinya ya. Iya, Bu. Mulan silakan baca ke depan. Pengumuman bagi mahasiswa yang ingin mengembalikan buku dapat dikirimkan melalui jasa ekspedisi dan tidak diperbolehkan mengembalikan melalui pos satpam. Not selama perpustakaan tutup, denda ditiadakan atau nonaktif. Oke, silakan duduk. Oke, selanjutnya misalkan dari Ibu akan minta kalian mengambil 2 nomor. Dua. Buka sekarang. Langsung dibuka ya. Oke, jadi gini. Sesuai yang kalian nomornya berapa, misal Ibu bilang yang dia jawab nomor 1, nah kalian bisa mengajukan nomor
satu dengan memegang kartu itu seperti itu ya. Bisa dipahami? Bisa. Oke, langsung saja ya. Yang mulai jawab nomor 2. Silakan angkat tangan. Di mana kalian biasanya menemukan pengumuman semacam ini? Di mana? Ulang. A, D, di perpustakaan. Di perpustakaan. Next. Yang boleh jawab hanya nomor 3. Bagi silakan. Apa yang perlu kita lakukan jika kita ingin mengembalikan buku tapi tidak secara langsung? Jawabannya D, mengembalikan buku melalui ekspedisi dan tidak melalui pos. Benar. Yang boleh menjawab nomor 4. Manfaat dari pembuatan pengumuman tersebut adalah C. agar pengunjung tahu bahwa pembelian buku tidak harus secara langsung. Benar. Oke, selanjutnya yang boleh menjawab nomor 3. Ayo silakan, apa tujuan seseorang membuat pengumuman? Mengetahui tentang suatu informasi yang Belum diketahui. Benar. Oke, selanjutnya penugasan di rumah, tuliskan sebuah pengumuman tentang pelaksanaan kebersihan lingkungan kampus besok pagi pukul 8. Kalian bisa menulisnya melalui Canva atau kreasi digital lainnya, kemudian dikumpulkan melalui Google Drive yang Ibu akan bagikan. Iya, Ibu. Kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini. Mari kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai. Oke, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Dadah. Selamat pagi murid-murid. Selamat pagi, Bapak. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Baik. Oke, materi hari ini saya akan menampilkan vlog video Bapak sama liburan. Nah, sebelumnya kalian pernah liburan kemana aja? Oh, Jeju. Oh, Jeju. Yeah. Keren sekali ya Jeju ya. Keren. Kalau dari Bapi? Di Karimun Jawa. Oh, Karimun Jawa. Orang Inggris datang ke Jawa jauh banget ya. Iya. Oh gitu. Kalau dari Mulan? Saya liburannya di kota Menara Kembali. Oh keren sekali ya Malaysia. Wah, tepuk tangan dulu ya. Oke, sebelum kita sebelum permainan, saya akan menunjukkan di vlog liburan Bapak dulu. Oke? Oke. Video bola. You got me, baby, I got your back. Looking at you, thinking about all of the ways that you know me. I can't get enough. We got the future, burning the past, good and the bad, making it last. We are what I want, and I want what I already got. When you come through the room, I know that you know if you fall, I won't be there. Let's light up like the moon, yeah, we take it off. Bajunya
ya? Kalian tahu deh. Bali sama Ini jangan. Jinja Bali. Ya, Bali. Kalian kok Ya, like this? jadi seperti ini. You got me, baby, I got your back. Looking at you, thinking about all of the ways that you know me. I can't get enough. We got the future burning the past, good and the bad, making it last. We are what I want and I want what I Lebih already bagus aja got. jadi. Lebih bagus aja. Through the storm, I know that you know if you fall, Ini acara makan. let's light up Ini like bukan. yeah, Look at what? Burger itu tempat oleh-oleh. that's what I like about you. Ini banyak sekali, tapi sayangnya kalau untuk harga ngomong kayak saya ini, saya tahu mana. Kalau begitu pris, mungkin bagi kalian tuh sangat cukup murah sekali. Kamu yang kok? Ya, ini betul. Sangat Siapa? Ini. Bapak mana? Saya mereka, Oh, you take the video. ibu kader saya. Oh, Iya. Iya. Jadi bagaimana? Kalian menjadi menarik kalau tidak? Ya. Sangat cantik kan ya? Oke, tepuk tangan dulu. Oke. Beli ya, kapan-kapan saya ajak beli. Oh, Semuanya ya, murid saya ajak beli. Cinta. Ya. Oke, kita menuju ke game. Jadi Bapak punya game nih, tapi nggak suka game. Game ini itu bermain kartu. Kartu ini ada 8 ya. Gambar ini. Gambar ini. Nah, kalian bisa lihat ya. Ini ada gunung. Ini ada desa. Ini ada pantai. Ini ada kota. Nah, nanti kalian harus memilih salah satu di antara 8 kartu ini. Jika kalian bisa mendapatkan kartu salah satu di antara gambar ini, kalian akan mendapatkan skor poin 1. Dan kalian harus wajib menceritakan liburan kalian maksimal selama 1 menit. Dan apabila kalian mendapatkan kartu ini, maka kalian akan kehilangan nyawa. Nyawa kalian hanya punya 3 nyawa. Jika Anda dapat kurang beruntung, maka selamat. Masih bisa bertahan tapi tidak mendapatkan poin dan tidak boleh bercerita. Dan jika mendapat kata coba lagi, maka nyawa kalian hilang 1 dan skor kalian tetap 0. Tidak bisa bermain lagi. Tidak bisa bermain. Dan nyawa kalian udah 2. Bisa dipahami? Bisa. Oke, kita mulai ya. Kalian hitung 1 sampai 10. Saya baca. Nanti bilang stop. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Finish. Stop. Silakan diambil sama satu di antara. Benar, satu. Jangan dibuka dulu ya. Stop. Oke, saya hitung 1 sampai 3. Kalian buka ya. 1, 2, 3. Wow. Coba tunjukkan ke saya. Kurang beruntung, coba lagi. Desa lantai. Berarti si babi kehilangan nyawa 1. Kurang beruntung ada tidak bercerita ada 0. Misalkan kartunya ditutup.
Dan si Ayu dan Intan silakan bercerita. Saya mulai dari Ayu. Ceritakan liburan kalian Di sini. ya. Sama-sama. Indonesia. Indonesia. Saya pernah pergi ke pantai. Kalau di Korea itu ada Pulau Jeju. Pulau Jeju. Di situ pantai hampir semua pantai seperti drakor Samdalring itu. Keren ya. Jangan si Intan bilang. Desa. Bisa. Saya pernah mengunjungi desa dekat daerah Wonosobo. This is desanya itu sangat sejuk. Iya. Ini kita main sekali. Terima kasih. Tepuk tangan buat kita semua. Jadi kalian belajar apa aja sama cerita liburan itu? Ada Jeju, ada Jeju. ada Bugis, terus Bromo, terus ada apa tadi? Pantai apa? Wah, sangat keren sekali ya. Kapan-kapan kita kesana semua ya. Oke, sebelum saya akhiri, saya mau kasih kosakata. Jadi memberikan kosakata dengan kalian. Oke, tadi kan kalian sudah tidak asing lagi dengan jawaban. Nah, ini ya, ini namanya kota. Kalau di kalian panggilannya mungkin city. Ya, city. City. Kalau ini namanya pantai. Beach. Kalau ini village atau desa. Kalau yang ini mountain atau gunung. Oke, tepuk tangan dulu buat kita semua ya. Oke, sekian anak-anak, terima kasih telah hadir di kelas saya untuk tema liburan kali ini. Saya tutup. Sebelum saya tutup, berdoa keyakinan masing-masing. Berdoa selesai. Sekian. Dadah. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Sip. Hari ini kita akan belajar tentang alat musik. Kalian tahu apa itu alat musik? Sudah tahu, Bu. Gitar itu alat musik ya? Alat musik itu alat yang dimainkan dan menghasilkan suara yang indah. Seperti contohnya kalian tahu gitar? Tahu. Ya, gitar adalah salah satu contoh dari alat musik. Nah, alat musik itu ada dua, tradisional dan modern. Hari ini kita akan belajar dua, tradisional yang dari Indonesia, yang kedua adalah modern. Pertama kita belajar yang tradisional dari Indonesia. Salah satunya adalah angklung. Apa? Angklung. Pernah melihat angklung? Belum. Pernah. Karena kita Nah, angklung ini adalah salah satu alat musik tradisional dari Jawa Barat. Dari mana? Jawa Barat. Nah, gambarnya seperti ini. Angklung terbuat dari bambu. Dari apa? Bambu. Cara memainkannya adalah digoyangkan. Oh, dipargoyo. Tidak, bukan di sini aja pakai tangan. Kemudian yang kedua ada kecapi. Kecapi. Ya, kecapi. Kecapi juga alat musik dari Jawa Barat. Tetapi cara memainkan kecapi ini adalah dengan dipetik. Dipetik seperti gitar. Ya, dipetik. Nah, alat musik ini terbuat dari benang atau nilon ataupun kawat yang ditekankan di atas resonator kayu.
Jadi kecapi dari mana? Jawa Barat. lagi. Gambarnya seperti ini. Selanjutnya ada sasando. Apa? Sasando. Sasando berasal dari mana? Dari timur. Timur. Nusa Tenggara Timur. Timur. Terbuat dari lempengan bambu yang disusun vertikal dan diikat dengan kawat atau tali sehingga berbentuk seperti ini. Pernah lihat? Belum. Oke, cara memainkannya adalah dipetik juga seperti tadi. Apa? Kecapi. Ya. Selanjutnya ada kolintang. Kolintang. Kolintang berasal dari mana? Minahasa, Sulawesi Utara. Pernah ke Sulawesi Utara? Belum. Kapan jalan-jalan ke sana ya? Nah, kolintang ini terbuat dari kayu. Cara memainkannya adalah dipukul menggunakan alat juga. Alatnya juga terbuat dari kayu. Oke, bentuknya seperti ini. Pernah melihat? Belum. Oke. Selanjutnya ada alat musik tifa. Apa? Tifa. Tifa ini alat musik tradisional dari Maluku. Terbuat dari kayu dan kulit binatang. Cara memainkannya adalah dipukul. Dengan tangan tubuh. Ya, ada dipukul dengan tangan langsung. Ada juga yang menggunakan alat khusus pemukul. Apa ini namanya? Tifa. Dari mana? Maluku. Nah, tadi kita sudah belajar 5 alat musik tradisional dari Indonesia. Pertama tadi apa? Angklung. Kemudian Kecapi. Yang ketiga Sasando. keempat Kolintang. Kolintang. Yang terakhir ini adalah tifa. Nah, semua alat musik tradisional ini kalau di Indonesia biasanya digunakan untuk mengiringi biasanya upacara adat atau acara-acara kebudayaan yang lainnya terdapat dari daerah tersebut. Oke, selanjutnya ada apa ini? Gitar. Pasti kalian sudah tahu. Sudah. Gitar berasal dari Spanyol. Spanyol. Namun sekarang kita sudah bisa melihat gitar berada di manapun, ya kan? Nah, kemudian gitar ini ciri khasnya terdapat senar. Cara mainkannya adalah dipetik. Ya, dipetik. Bisa dipetik menggunakan tangan, bisa juga dengan pick, alat yang kecil itu. Nah, selanjutnya ada biola. Siapa yang bisa main biola? Tidak bisa. Oh, tidak bisa. Kalau yang main gitar ada yang bisa? Iya bisa. Ya. Nah, kemudian biola ini dari Italia. Cara mainkannya adalah Gesek. digesek. Ini juga sama, ada senar. Bedanya gitar itu ada 6, namun ada juga beberapa gitar itu yang lebih dari 6. Namun umumnya ada 6. Kemudian kalau biola itu ada 4. Oke. Selanjutnya ada drum set. Nah, drum set ini sebuah alat musik drum. Biasanya itu udah satu set, jadi terdiri dari beberapa drum. Untuk asal usulnya ini sebenarnya drum itu secara global banyak daerah yang ada drum. Nah, namun pada abad ke-20 ini drum dikembangkan di Amerika Serikat. Siapa yang dari Amerika Serikat? Saya Pernah memainkan ini? pernah. Wow. Ekstrakurikuler. Juga. Kenapa perlu ditunjukkan ya? Iya. Kemudian ini ada saxophone. Saxophone. Nah, ini berasal dari Belgia. Terbuat dari logam. Cara mainkannya gimana? Di sini Oke.
Selanjutnya yang terakhir ada Piano. piano. Ayo, piano. Ayo. Piano. So much. Piano dari mana? Italia. Italia. Cara memainkannya? Ditekan. Ditekan. Ya. Ditekan. Nah, beberapa alat musik modern tadi apa aja? Gitar. Biola. Drum. Drum, Saxophone. saxophone, Piano. piano. Nah, beberapa alat musik modern ini sudah biasa kalian temui kan? Iya. Sekarang saya ada soal berupa gambar. Nanti satu anak mendapatkan satu lembar. Kalian menjawab. Ini ada nama alat musik. Ini namanya apa? Kemudian asal tempatnya dari mana? Kemudian ciri khasnya terbuat dari apa? Atau memiliki senar, atau dari bambu, atau kayu. Nah, kemudian cara memainkannya, digesek atau ditekan atau di apa itu namanya petik. Nah. Sudah? Sudah. Sekarang kita lihat, coba ya Pak maju. Oke, Pak, ini nama alat musiknya apa? Saksofon, Bu. Bukan. Oh. Ya, gimana itu Pak? Mendengarkan tidak? Ini adalah tradisional dari Indonesia. Indonesia. Saksofon maksudnya apa? Modern. Ini namanya apa, teman-teman? Tidak ditinggalkan dulu. Oke, gak apa-apa, kita belajar lagi. Ini namanya kecapi. Asalnya dari mana? Jawa Barat. Barat, betul. Nah, kemudian ciri khasnya Ada senar. Oke. Kemudian cara memainkannya? Dipetik. seperti gitar. Ya, seperti gitar dipetik. Oke, tangan ke depan. Selanjutnya, ayo. Ini apa namanya? Sasando. Sasando. Gitar. Bentar ya. Ini asalnya dari Nusa Tenggara Timur. Wow. Ciri khasnya lempengan, benar. Ya. Lalu cara memainkannya dipetik. Seperti apa? Seperti gitar. Ya. Tepuk tangan. Ya. Selanjutnya, Bafi. Saya perlihatkan pada teman-teman. Ini biola. Biola. Iya. Asalnya dari Italia. Italia. Ciri khasnya ada senarnya, ada apa dia, Bu? Ya, selanjutnya. Dan cara memainkannya digesek. Digesek. Nah. Oke, tangannya. Benar. Terakhir, kita. This is piano. Piano. Asal tempat dari Italia. Italia. Ciri khasnya ada tuts hitam and putih. Cara memainkannya ditekan. Thank you. Saya. Sekarang kalian untuk kita. Nah, masih ingat saja tadi apa musiknya tradisional? Sasando. Sasando, Tifa. Tifa, kecapi, lalu tradisional. Oh, tradisional. Aku. Satu lagi apa yang belum disebut? Kolintang. Bisa ya? Kolintang. Bisa. Selanjutnya modern apa? Piano. Gitar. Gitar. Biola. Drum. Nah, setelah kita belajar alat musik, kita juga akan belajar tentang kata hubung waktu. Kata hubung waktu adalah kata yang digunakan untuk menghubungkan peristiwa atau kejadian berdasarkan urutan waktu.
Nah, beberapa contohnya adalah kata sejak. Kata sejak itu untuk menunjukkan awal suatu peristiwa. Kemudian ada setelah. Setelah itu digunakan untuk apa Ivan? menunjukkan urutan waktu setelah suatu peristiwa. Selanjutnya ada kata sebelum. Sebelum digunakan untuk apa? Sebelum menunjukkan urutan waktu sebelum suatu Peristiwa. Oke, selanjutnya ada akhirnya. Akhirnya digunakan untuk menunjukkan kesimpulan atau hasil akhir. Oke, selanjutnya ada ketika. Ketika untuk Menunjukkan waktu terjadinya suatu peristiwa. nah, oke. Kemudian ada juga awalnya untuk menunjukkan kondisi awal sebelum perubahan. Selanjutnya ada sambil digunakan untuk melakukan dua kegiatan secara bersamaan. Selanjutnya ada selesai. Selanjutnya terakhir ada penggunaan kata hubung selama. Nah, saya masih ada satu lagi. Dikerjakan secara berkelompok, dua orang. Oke, Intan bersama Wafi. Dima, Ayu dengan Irfan. Jadi di dalam sini ada rangkaian kata yang masih acak, ya. Yang masih acak, kalian urutkan akan menjadi sebuah kalimat. Nah, ingat-ingat di situ ada kata hubung waktu. Ini dikerjakan secara berkelompok, dikumpulkan setelah pertemuan selanjutnya. Oke? Jadi kalian kerjakan di luar kelas sambil kalian belajar kembali apa itu kata hubung waktu. Oke, pembelajaran kita selesai sampai hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Oke, kita bertemu untuk pertemuan selanjutnya. Selamat pagi, sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.